Baik, baik. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Ya, ya. Maunya begitu ya. Oke, ya. Nah, kemudian di sini video ini akan membahas tentang perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi dan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait mengenai hal-hal tentang hubungan kerja. Pengertian secara singkat tentang dua aksi atau perbuatan oleh perusahaan yaitu merger dan akuisisi adalah sebagai berikut. Merger. Merger adalah dua perusahaan atau lebih bergabung untuk membentuk perusahaan gabungan yang baru. Akuisisi. Akuisisi adalah perusahaan mengambil alih perusahaan lain melalui pembelian saham. Perusahaan yang sahamnya dibeli atau diakuisisi dibeli oleh perusahaan pembeli saham dan kemudian maka perusahaan itu yang sahamnya dibeli menjadi tidak ada lagi. Begitu ya. Karena sudah dibeli tadi ya sahamnya oleh perusahaan yang mengakuisisi. Dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas meskipun tidak sekaligus. Agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap, bagikan video ini ke teman-teman, berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, berikut judul video ini selengkapnya. Ya, ini judul video selengkapnya ya. Kiranya diketahui bahwa selama ini saya telah membuat video, baik long video dan short video yang sangat banyak. Jadi ada koleksi video saya. Sebelum masuk pada materi pembahasan konten video, ada petunjuk tentang bagaimana cara untuk melihat koleksi video saya yang terdiri atas long video dan short video yang semuanya membahas tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Silakan ditonton, semoga bermanfaat. Berikut cara untuk melihat koleksi video saya sambil menonton video ini yang teman-teman sedang menontonnya. Silakan. Pada kotak A, satu, sambil nonton video ini, lihat ke bagian kiri bawah video yang sedang Anda tonton. Bagian kiri bawah ya. Oke. Dua, di sana ada logo bulat hitam, ada tertulis di atasnya tulisan BS, yaitu sebelah kiri ya, bawah kan. Ada tulisannya BS. Tiga, silakan klik pada logo bulat itu, maka akan tampil berjajar koleksi long video dan short video lainnya. Ya, oke. Kalau yang diklik itu, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau akan melihat yang long video saja? Nah, kita lihat di kotak B. Di kotak B di video itu kan ada dilingkari dengan merah. Kalau yang video ini diklik, maka akan tampil semua long video saja. Ya, long video saja tampil seperti itu ya. Namanya koleksi ya tampil semuanya begitu ya. Nah, kalau akan melihat yang short video saja, maka sebelahnya short video saja yang diklik. Baiklah ya. Oke, video ini siap membahas materinya ya. Oke, ditampilkan lagi judul videonya ya. Inilah judulnya ya, videonya. Jadi videonya itu di sini judulnya adalah perusahaan merger akuisisi, penyesuaian dan atau harmonisasi hak-hak pekerja. Oke, itulah judul daripada video ini ya. Oke, ya. Kemudian selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ya, PP ya, PP nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bisa juga sumber hukum diambil dari tentang merger dan akuisisi ya, penggabungan atau merger dan pengambil alihan saham perusahaan atau akuisisi bisa juga diambil referensinya dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau sering disebut dengan UU PT, Undang-Undang 40 Tahun 2007. Baik, oke. Nah, kita mulai sekarang.
selengkapnya ya. Oke, tentang apa itu penggabungan atau merger dan apa itu pengambil alihan atau akuisisi ya. Oke. Baik. Nah, jadi ini saya ambil dari PP nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di sini tidak akan bicara tentang praktek monopoli dan sebagainya. Itu adalah dalam ranah undang-undang PT dan sebagainya, ya. Tapi di sini adalah bicara tentang ada suatu aksi ya perbuatan perusahaan melakukan penggabungan atau merger, kemudian pengambil alihan saham atau akuisisi lah, bagaimana dampaknya dalam hubungan kerja. Oke. Di sebelah kiri pasal 1, ya, pasal 1 dari PP 57 2010. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau lebih yang menggabungkan diri dengan badan usaha lain, eh, yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ya, ini memang nadanya memang nada berdasarkan pada PP 57 tahun 2010. Nggak apa-apa, kita ambil sumber aslinya begitu ya. Nah, kemudian apa itu pengambil alihan atau akuisisi? Jadi merger bahasa internasionalnya itu adalah, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah penggabungan, kemudian akuisisi di sini adalah kita bahasa Indonesia adalah pengambil alihan. Sebetulnya tidak terlalu aneh karena di dalam PP 35 ya, kalau kita bicara tentang PHK ini sudah disebut-sebut. Memang ada di situ PHK yang disebabkan karena perusahaan melakukan penggabungan, ya, penyebutannya begitu. Dan bagaimana kalau PHK itu disebabkan karena ada yang terjadi pengambil alihan perusahaan, ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini tadi sudah disebutkan, eh, sekarang adalah tentang pengambil alihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang ya, kita lanjutkan. Oke. Nah, perusahaan melakukan merger atau penggabungan. Apa itu? Nah, sekarang kita mulai masuk ke arah hubungan kerja ya, kaitannya ya. Seperti apa ya? Satu, merger atau penggabungan adalah proses di mana dua perusahaan atau lebih bergabung menjadi perusahaan baru. Dua, dengan bergabungnya dua perusahaan atau lebih, maka perusahaan merger akan mempunyai pekerja yang menjadi satu berasal dari dua perusahaan. Tiga, masing-masing pekerja dari perusahaan asal membawa pengaturan dan hak kewajiban yang berbeda yang kemudian harus disatukan dalam perusahaan yang sudah merger. Ya, nanti detailnya ada di bahasan berikutnya dalam video ini. Merger merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk melakukan corporate expansion atau memperluas bisnis. Oke. Dua perusahaan yang melakukan merger akan menjadi satu perusahaan, bergabung kan, tadinya dua menjadi satu, dengan entitas baru atau salah satu entitas perusahaan lama. Itu adalah merger atau penggabungan. Oke. Kemudian bagaimana akuisisi? Pada prinsipnya sama. Cuma yang tadi kalau merger itu perusahaan dua bergabung, bergabung aja begitu ya. Kalau akuisisi, perusahaan yang lebih besar itu membeli saham dari perusahaan yang lebih kecil. Jadi sahamnya dibeli, perusahaan yang kecil tadi. Dengan saham perusahaan yang kecil dibeli, ya otomatis menyatu menjadi perusahaan yang lebih besar tadi. Nah, perusahaan yang kecil tadi juga hilang karena sudah tidak punya kekuasaan apa lagi, ya, karena sahamnya dibeli oleh yang perusahaan besar tadi. Oke. Nah, sekarang ini tentang akuisisi. Akuisisi atau pengambil alihan, ya maksudnya sahamnya diambil alih, dibeli ya. Oke. Akuisisi atau pengambil alihan adalah langkah perbuatan di mana satu perusahaan membeli sebagian atau seluruh saham atau aset dari perusahaan lain. Bisa sebagian, bisa seluruhnya. Dan mungkin bisa saja yang dibeli itu juga masih hidup karena sahamnya masih ada juga sisanya kan, kan gitu kan. Beda dengan kalau merger, yang satu pasti hilang begitu ya perusahaan tadi kayak. Pada intinya perusahaan yang melakukan akuisisi, jumlah pekerja akan bertambah pasti. Yang tadinya 1.000 karena mengakuisisi mungkin menjadi 1.200 kan, tambahan yang perusahaan yang sahamnya dibeli tadi akan bertambah dengan pekerja dari perusahaan yang diakuisisi.
Dengan menyatunya dua perusahaan atau lebih kanal akuisisi, maka perusahaan akuisisi akan mempunyai pekerja yang menjadi satu berasal dari dua perusahaan. Oke. Masing-masing pekerja dari perusahaan membawa pengaturan hak dan kewajiban yang berbeda. Iyalah, dua perusahaan pasti berbeda. Pasti berbeda. Meskipun bidang usahanya sama ya, pasti berbeda. Dalamnya terkait dengan apa-apa yang terkait dengan hubungan kerja, pasti berbeda. Yang kemudian harus disatukan dalam perusahaan yang sudah diakuisisi. Akuisisi merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk melakukan corporate action, sama saja ya, kegiatan atau perbuatan korporasi untuk memperluas bisnis. Dengan membeli saham dari perusahaan lain, bisnisnya menjadi lebih luas kan. Oke, baik. Di sebelah kiri, di sebelah kiri ada yang dengan warna biru itu ya, PT ABC, ya kan. PT ABC melakukan merger dengan PT XYZ, gitu kan. Ya. Nah, setelah bergabung, bisa saja nama perusahaan itu tetap saja PT ABC atau mungkin ganti dengan yang lain, PT Makmur sekali. Tapi yang terang PT XYZ menjadi tidak ada, sudah almarhum, sudah mati begitu ya, karena tidak sudah dibeli, ya, karena sudah digabungkan begitu ya. Oke, itu merger. Kemudian akuisisi sebelah kanan kuning itu PT Maju Nusantara. Nah, PT Maju Nusantara ini membeli saham seluruhnya atau sebagian dari PT Usaha Asli. Dibeli saham itu ya. Oke. Diakuisisi. Nah, perusahaan diakuisisi di sini yang namanya tidak berubah. PT Maju Nusantara cuma menjadi lebih besar lagi karena sahamnya bertambah. Berarti base-nya lebih luas. Pekerjanya juga bertambah. Nah, sudah kelihatan bedanya ya. Nah, catatan di bawah ya. Dua perusahaan tadinya berjalan sendiri-sendiri. Setelah terjadi merger atau akuisisi, dua perusahaan jadi satu. Nah, itu ya, intinya begitu ya. Baik, itu eh, secara mudahnya antara merger dan akuisisi. Tentu di sini tidak akan memperdalam tentang masalah perusahaannya, karena itu termasuk hukum perusahaan, diatur dalam Undang-Undang PT, Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di sini membahas tuntas tentang dampaknya terhadap hubungan kerja, dampaknya terhadap pekerjaannya, seperti itu ya. Baik. Dampak merger atau akuisisi dua perusahaan terhadap hubungan kerja pekerja yang semula di dua perusahaan. Oke, sebelah kiri, merger atau akuisisi pada dua perusahaan dampaknya terhadap hubungan kerja. Mulai masuk kita di sini ya. Inilah yang kita bahas. Ini adalah bidang kita ya. Oke. Satu, pada dua perusahaan yang merger atau akuisisi, keduanya menggunakan peraturan perusahaan. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ya. Atau kemudian lain, pada dua perusahaan yang merger atau akuisisi, keduanya menggunakan PKB, sama-sama menggunakan PKB. Mungkin juga seperti itu kan. Tapi yang ketiga, pada dua perusahaan yang merger atau akuisisi, satu perusahaan menggunakan PP, perusahaan lainnya menggunakan PKB. Atau sebaliknya. Nah, jadi tiga kemungkinan ini. Wajar-wajar saja seperti itu ya. Oke. Saya kira ini bidang kita ya. Oke. Jadi sangat jelas. Empat, pada ketentuan atau pengaturan baik yang berupa kompensasi, tata cara hubungan kerja, prosedur di antara dua perusahaan pasti ada perbedaan. Diperlukan harmonisasi atau penyesuaian. Tadinya jelas berbeda ya. Dua perusahaan jelas berbeda. Nah, karena mereka bergabung menjadi satu, perlu harmonisasi atau penyesuaian. Angka 5, prinsip yang digunakan adalah, ini prinsip umum ini ya, ketentuan yang lebih rendah harus mengikuti ketentuan yang lebih tinggi. Menjadi lebih baik, menjadi lebih banyak, menjadi lebih bagus. Bukannya yang tinggi turun ke bawah menjadi lebih buruk. Tidak ya. Ya, jadi sekali lagi angka 5 maksudnya apa-apa yang tadinya kecil menjadi lebih besar. Ikuti yang lebih besar. Apa-apa yang sedikit menjadi banyak. Apa-apa yang kurang dilengkapi dan sebagainya ya. Menjadi perbaikan semuanya lah. Mengikuti. Oke, tapi mungkin ada suatu situasi di mana dari perusahaan yang dibeli itu, misalnya ada prosedur atau tata cara tentang hubungan kerja yang lebih baik, mungkin ikut ke sana diperbaiki. Bisa terjadi. Tidak berarti yang kecil itu selalu lebih buruk atau lebih eh, rendah, tidak, tergantung gitu ya. Nah, nanti ada apa yang disebut dengan harmonisasi. Angka 6, perlu dibentuk tim harmonisasi perwakilan dari masing-masing perusahaan yang merger atau akuisisi. Nah, dilihat sehingga menjadi baik. Itu dampaknya di situ. Semuanya akan diangkat jadi yang lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Tentunya sesuai dengan apa kemampuan perusahaan yang eksis ya. Ya.
Axis telah merger dan Axis juga setelah mengakuisisi. Seperti itu. Baik, dua perusahaan merger, kedua perusahaan mempunyai peraturan perusahaan. Nah, kita bahas sekarang ya. Bagaimana kalau yang dua perusahaan merger itu dua-duanya PP? Ah, ini tidak terlalu sulit ya, karena sudah sama-sama tahu. Tapi tentunya adalah isinya tadi perlu ya. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Harmonisasi tentang bayaran upah tentang tunjangan, benefit lah antara lain misalnya kesehatan, kesejahteraan, pinjaman uang, ada loan, bantuan pendidikan dan sebagainya, itu disesuaikan tentunya. Yang tidak ada menjadi ada lah, kira-kira begitu. Yang sudah ada menjadi yang dilaksanakan dengan menjadi lebih baik. Misalnya bantuan pendidikan sudah ada di perusahaan yang tadi yang menggabung begitu ya. Ternyata bantuan pendidikan dan perusahaan yang menggabung itu lebih bagus daripada yang menarik begitu. Ya, mengikuti yang bagus begitu ya. Tidak selalu bahwa perusahaan-perusahaan yang ditarik digabung itu menjadi lebih buruk atau lebih rendah, tidak selalu. Tergantung ya. Oke. Dua, dibuat organisasi perusahaan yang baru yang merupakan organisasi ya. Jadi ada berapa manajer, ada berapa vice president, departemen apa dan sebagainya itu akan ditata ulang, disesuaikan disesuaikan dengan strategi bisnis dengan perusahaan itu setelah merger. Karena bertambah, semuanya bertambah, begitu ya. Tenaga bertambah, modal bertambah, kemudian bagian juga bertambah. Oke ya, oke. Dibuat organisasi perusahaan yang baru yang merupakan gabungan dari dua perusahaan. Ada kesamaan atau perbedaan pada bagian-bagian atau departemen tertentu. Ya, misalnya sebelumnya tidak ada misalnya bagian mengenai oke eh, program pendidikan apa tentang anak sekolah atau kuliah ya. Nah, ini di bawah misalnya di bawah training department di satu perusahaan. Nah, yang satu belum ada. Nah, itu ada bagus kan? Bagus bagi anak perusahaan, maka itu diadakan ya setelah menjadi merger seperti itu. Ya, intinya seperti itu pada dasarnya. Akan terjadi perubahan-perubahan untuk sinkronisasi perbedaan antara dua perusahaan yang meliputi tiga hal di atas. Dibuat jadwal untuk menentukan mulai kapan perubahan-perubahan akan mulai berlaku. Yaitu perlu harmonisasi perlu waktu ya. Mungkin paling tidak sih rata-rata 6 bulan lah. 6 bulan ya. Itu ditambah dengan persiapan sebelumnya ya. Jadi 6 bulan bisa targetkan semuanya menjadi baru sama sekali dan menjadi lebih baik. Naik ya, selalu naik begitu ya. Prinsip yang mendasar pada upah dan benefit adalah hanya boleh bertambah jadi lebih baik. Apalagi ini sangat sensitif. Bicara upah itu sangat sensitif ya. Dan lebih banyak daripada sebelum perusahaan merger. Oke, ya jadi manfaatnya banyak ini ya. Manfaat eh, karena semuanya arah menjadi lebih baik. Bukan menjadi berkurang atau lebih kecil, lebih buruk, atau lebih sedikit ya. Tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang perusahaan melakukan akuisisi. Kedua perusahaan mempunyai peraturan perusahaan. Ya sama pada dasarnya seperti tadi ya, sama. Tidak saya ulang, cuma ini bedanya adalah akuisisi lah, sama saja ya, seperti tadi. Oke, 1 sampai 6 itu sama. Oke, saya kira bisa kita lewati. Bedanya cuma yang satu merger atau akuisisi, tapi prinsipnya sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini perusahaan merger atau melakukan akuisisi, sebelah kanan ya judulnya ya. Perusahaan merger atau melakukan akuisisi, salah satu menggunakan PP dan perusahaan lainnya menggunakan PKB lain nih. Ini baru agak seru gitu ya. Oke, bagaimana ya kalau dua perusahaan ini ya, salah satu misalnya yang besar ya, itu menggunakan PP ya. Dan perusahaan lainnya yang ditarik itu, yang menggabung itu adalah PKB. Bagaimana? Beda kan? Nah, seperti itu ya. Nah, ini sambil berjalan tentunya bisa juga diatur ada masa-masa sedang harmonisasi. Jadi harmonisasi mungkin 3 bulan, 6 bulan mungkin belum berubah. Ya, nanti ada suatu saat di mana ketika berjalan otomatis, nah di situ baru berubah. Nah, oke. Nah, berubahnya nanti apakah akan kemudian PP atau PKB? Nah, ini bisa beberapa kemungkinan. Perusahaan ini, tapi yang kuat di sini kan suaranya yang melakukan merger. Itu lebih akan cenderung menjadi penentunya. Bisa juga akan tetap PP atau mungkin justru perusahaan yang itu juga minta, oke kita PKB aja deh. Ikut seperti yang perusahaan kecil tadi itu gitu kan. Bisa seperti itu. Nah, disitulah nanti ya. Jadi
nanti ini akan proses harmonisasi dan segala sesuatunya akan berubah sekalian sambil merubah PP atau PKB. Karena bisa saja ya, PP atau PKB itu setiap saat bisa berubah dari PP menjadi PKB. Demikian juga PP juga setiap saat bisa diperbarui. Jadi tidak harus menunggu selesainya PP ini, tidak perlu. Coba kalau PP-nya masih katakanlah PP kan 2 tahun ya, baru 3 bulan misalnya, itu kan masih 1 tahun 9 bulan kan, ya kan? Tidak usah menunggu begitu. Jadi PP masih berlaku pun bisa diubah isinya, bisa juga diubah dari PP menjadi PKB, seperti itu. Demikian juga PKB, ya, bisa juga berubah di masa waktu berlakunya. Jadi misalnya PKB-nya baru selesai katakanlah ya tadi baru dipakai 2 bulan yang lalu, itu kan masih sama sama saja tadi ya 1 tahun 10 bulan gitu kan. Jadi anytime setiap saat bisa langsung dilaksanakan. Oke. Yang penting tim harmonisasinya itu sudah siap dengan data kalkulasi yang adil dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak boleh yang dirugikan, diuntungkan boleh ya. Oke, baik. Angka dua, suatu perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain lebih kecil. Nah, ini sama pada prinsipnya ya. Oke. Kalau yang di atas adalah merger, yang di bawah adalah akuisisi, ya. Bisa juga yang satu PP atau satu PKB atau sebaliknya. Tinggal kesepakatan. Tentu yang berwenang atau yang berkuasa adalah perusahaan yang berdiri, yang ditempeli. Kalau merger ya perusahaan yang ditempeli oleh yang perusahaan eh, bergabung tadi. Kalau akuisisi ya perusahaan yang mengakuisisi, jangan mengatur. Itu wajar ya. Baik. Oke. Jadi intinya adalah sangat fleksibel. Jadi perubahan-perubahan dalam PP misalnya sepakat, oke tetap PP saja. PKB-nya nggak bubarkan, ganti dengan PP bisa. Memang nanti akan terjadi suatu apa proses PKB-nya dibubarkan dulu. Itu ada pedomannya dan saya juga ada video yang tentang bagaimana eh, PKB itu dibubarkan ya. Tentu harus serikat pekerjaan dibubarkan dulu. Bubarkan dulu serikat pekerjanya, baru PKB-nya. Jadi selama masih ada serikat pekerja, maka harus ada PKB. Nah, ini satu ilmu yang khusus yang ada juga pada video saya. Oke, baik. Oke, cukup jelas ini saya kira. Nah, kemudian, nah, harmonisasi. Harmonisasi antara dua perusahaan yang berbeda tentang ketentuan mengenai jumlah atau jenis sistem kompensasi dan kesejahteraan dan lain. Ini sebenarnya mirip yang tadi juga sudah disampaikan. Dua perusahaan yang sebelum melakukan merger atau akuisisi pasti ada atau banyak perbedaannya. Tadi sudah disampaikan, ini lebih melengkapi saja dan menegaskan apakah tentang mengenai jumlah atau jenis, sistem kompensasi, kesejahteraan. Tentu misalnya suatu contoh tentang cara melakukan performance appraisal, penilaian jabatan, atau cara menentukan KPI dan sebagainya. Itu pasti tidak sama. Ya kan? Nah, seperti itu kompensasi ya. Kemudian harmonisasi dengan pedoman yang ini yang lebih rendah dinaikkan sesuai dengan yang lebih baik ya. Itu pasti dasarnya. Contoh satu, pada perusahaan yang tetap eksis ya, misalnya ini adalah perusahaan yang apa dalam merger, ada loan eh, bantuan pinjaman ya untuk renovasi rumah pekerja. Pada perusahaan yang dilebur tadi ada benefit itu ya. Nah, ini mesti dilihat ya. Kalau memang sama-sama ada yang serupa ya diperbaiki. Batasnya ya, maksimum berapa dan sebagainya pasti beda. Dan juga caranya prosedurnya, angsurannya berapa lama dan sebagainya juga pasti beda. Contoh dua, pada perusahaan tetap eksis, jumlah golongan upah ada 15 tingkat. Ini kita sudah bicara tentang struktur upah dan skala upah. Struktur upah itu yang vertikal, dari level bawah, grade 1, grade 2, 3, 4, dan sebagainya, atau dibalik ya dari grade 21 ke bawah begitu ya bisa begitu bolak-balik ya tapi intinya yang dari bawah ke atas dari paling rendah ke atas oke kemudian yang horizontal kalau horizontal itu adalah pada suatu level tertentu misalnya minimumnya berapa misalnya level 5 misalnya level 5 minimumnya itu ada 15 juta kemudian maksimumnya itu misalnya katakanlah 25 juta. Nah, 15 tambah 25 berapa? 30, 40. Midpoint-nya adalah 20 juta. Ini adalah bicara tentang skala upah atau horizontal. Pasti harus diselesaikan. Itu adalah bagian dari harmonisasi. Baik, ya sudah ada gambaran ya.
eh, tentang bagaimana yang akan harus dilakukan dan sebagainya, tentang kalau terjadi perusahaan melakukan merger, harmonisasi, apakah Anda berada pada perusahaan yang kecil yang dan hilang, mati katakanlah gitu ya, karena sudah dibeli atau sudah nempel pada yang perusahaan besar dan sebagainya. Tapi yang terang semuanya adalah mengarah menjadi lebih baik. Itu dipandang dari segi kepentingan bekerja. Dan tentunya bagi perusahaan yang memang pertama biaya. Biaya untuk harmonisasi itu ada besarnya, ya. Karena apa-apa harus nambah menjadi lebih baik, tidak malah menjadi lebih buruk seperti itu. Baik, sampai di sini ya seperti biasa, semoga bermanfaat tentang bagaimana kalau misalnya Anda nanti mengalami atau mungkin barangkali Anda sudah mengalami ya, oke, kurang lebih ya seperti itu ya. Anda tahu sendiri ya, oke. Semoga bermanfaat. Silakan share materi ini, bagikan kepada siapa saja. Kalau Anda orang kantoran, bagikan pada atasan ya. Kalau atasan punya waktu, lihat-lihat begitu ya, diskusi mungkin begitu atau dengan teman-teman Anda yang satu level dari departemen lain, dari divisi lain, atau mungkin staf Anda untuk dia juga belajar. Oke, baik, semoga bermanfaat. Sampai di sini kita ketemu lagi di video berikutnya yang tidak kalah serunya. Salam sukses dan salam sehat selalu ya. Oke, ya, ya, ya.